dari kelas reguler B Angkatan 018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang antropometrik dan survei konsumsi makanan. Akan menjelaskan antropometrik. Antropometrik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengukuran status gizi di masyarakat luas. Antropometrik berasal dari kata antropos yang berarti tubuh dan metros yang berarti ukuran. Cara pengukuran status gizi di masyarakat yang paling sering digunakan adalah antropometrik gizi. Ada beberapa parameter dalam pengukuran antropometrik. 1. Berat badan. 2. Tinggi badan. 3. Ukuran lingkar lengan atas dan panjang badan dalam parameter pengukuran antropometrik, yaitu 1. Periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di setel atau beban disesuaikan dahulu. Yang kedua, orang yang akan ditimbang dimintai melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 miligram. Pengukuran tinggi badan. Ada beberapa tata cara pengukuran tinggi badan, diantaranya 1. Cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menarik sampai angka 0. Yang ketiga, orang yang akan diukur dimintai melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur dimintai berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Yang kelima, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Yang keenam, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Lanjutkan penjelasan saya, yaitu yang kedua, yaitu survei konsumsi makanan atau food recall dan semi FFQ. Survei konsumsi makanan berarti suatu cara atau strategi yang menentukan status gizi individu maupun kelompok dengan cara menghitung konsumsi atau asupan zat gizi yang didapatkan pada makanan dan minuman yang dikonsumsi atau yang diasup oleh seseorang. Survei yang dirancang untuk mendapatkan informasi pangan yang dikonsumsi baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini didistribusi hasil pengukuran asupan zat gizi makro meliputi energi, protein, lemak, dan karbohidrat pada keluarga dengan menggunakan metode semi FFQ dan frekuensi dan food recall 24 jam, di mana metode food recall 24 jam merupakan suatu metode untuk menilai konsumsi makanan seseorang ataupun kelompok. Untuk metode recall 24 jam, responden disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum dalam 24 jam. Penelitian mengungkapkan kecukupan nilai konsumsi makanan menunjukkan nilai kecukupan gizi pada partisipasi rata-rata 13,4 mengalami kelebihan berat badan pada makanan yang dikonsumsi oleh responden. Yang obesitas mempunyai nilai kecukupan karbohidrat, protein, lemak, gizi lainnya rendah dan tidak mencukupi standar yang direkomendasikan untuk kebutuhan energi. Dalam skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan, maka dilakukan dengan cara rata-rata bagi jumlah responden dan rata-rata bagi bahan makanan. Saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.